Raihandila dari kelas 02 SIDP 03, dan saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sastra populer untuk menyelesaikan tugas dari dosen Ibu Velayati Hairan Akbar, SPD MPD, dari matkul Sejarah Sastra Indonesia. Dan kita masuk ke latar belakangnya. Jadi sastra adalah keindahan karya cipta, imajinasi manusia yang dileburkan menjadi salah satu dalam bentuk tulisan, dan masuk ke sejarah sastra populer. Sastra populer pada masa pemerintahan Hindia Belanda di abad 19 bertemakan cerita-cerita tentang kehidupan para nyai, goib, dan cerita percintaan. Jenis bacaan tersebut ditulis baik oleh seorang Cina Melayu maupun ditulis oleh orang pribumi. Bahasa yang digunakan pada sastra jenis tersebut adalah bahasa Melayu pasar. Karya pertama yang mengawali bangkitnya sastra populer di masa ini salah satunya berjudul Sobat Anak-anak, karya Lim Kim Hock. Bacaan ini dianggap hanya menampilkan cerita yang ringan dengan tujuan menghibur. Istilah sastra populer mulai lazim dipakai pada tahun 70-an lewat suksesnya novel Carmilla karya Marga T dan Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar. Tahun-tahun ini sastra populer mengalami pergeseran dari ciri sebelumnya. Sastra populer pada masa ini banyak ditulis oleh kaum perempuan dan keluarga. Pada tahun 1990-an munculnya karya filman berjudul Lupus yang populer di masyarakat. Selain itu pada dekade ini dikenal penulis sastra populer golongan Golagong dan Zara Zetira pada tahun 1990. Fiksi populer kalah bersaing dengan televisi swasta yang perkembangannya sangat signifikan dan sangat efektif dalam menentukan selera masyarakat. Pada dekade ini masyarakat lebih banyak waktu luangnya dengan menonton tayangan layar kaca seperti televisi. Periode pasca Orde Baru yang sering disebut era reformasi berkembang pesat karya-karya sastra populer dengan motivasi keagamaan yang disilakan oleh Irfan Hidayatullah sebagai polis Islam populer literatur. Lalu pada tahun 2000-an sastra populer kembali berkembang pada beberapa karya sastra populer yang fenomenal kembali menduduki yang terbaik. Periode ini mulai dikenal istilah lit dan tenlit. 3. Ya, kita balik lagi ke karakteristik sastra populer. Yang pertama ada menampilkan masalah-masalah secara ringan. 3. Ya, yang pertama, yang A, menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis secara mendalam karena hanya untuk menghibur. Dan yang kedua, sastra populer berfungsi hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Dan yang ketiga, struktur yang dibentuk pada sastra populer menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli, dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Dan yang keempat, sifat dari sastra populer tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya menuruti atau mengabdi pada selera pembaca atau untuk memenuhi target pasar. Ya. Ya, kita masuk ke terakhir, yaitu kesimpulan dari sejarah sastra populer. Sering dengan perkembangan zaman dan teknologi, dunia kesusastraan juga mengalami perkembangan. Keberadaan sastra populer mewarnai perkembangan sastra dunia dan gerakannya yang masif membuat sastra populer harus diapresiasi lebih lanjut. Sastra populer merupakan karya sastra yang dianggap populer yang baru dikenal pada tahun 1970-an. Lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. 3. Terima kasih atas pemaparan materi yang saya berikan pada hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.